Ya, siapa yang tidak tahu tentang film anime yang tadi? Apalagi pemeran utamanya. Yap, tidak salah lagi. Uzumaki Naruto dan siluman rubah ekor 9-nya yang bernama Kurama. Tapi sekarang kita tidak membicarakan Naruto-nya, melainkan rubahnya. Tapi yang bukan siluman ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update video terbaru dari kami. Kritik dan sarannya, atau hanya mengobrol saja, kami tunggu di kolom komentar. Oh ya, sebelumnya kami mohon maaf karena sudah jarang upload dikarenakan ada kesibukan dan sedikit cedera dikarenakan demam. Dan ini masih fase penyembuhannya. Mudah-mudahan sehat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita masuk ke pembahasan kita, dan ini dia video pembahasan tentang rubah atau bahasa Inggrisnya fox. Tonton sampai habis. Mari berimajinasi dengan logika. Terlahir sebagai penyintas dengan ekor lebat, selalu mudah beradaptasi. Rubah juga betah berada di hutan atau jalanan kota. Ia berada di puncak rantai makanan di hutan dengan pola makan yang mengonsumsi segala sesuatu mulai dari burung, kumbang, hingga kelinci dan tikus. Rubah adalah salah satu mamalia omnivora berukuran kecil hingga sedang yang termasuk dalam beberapa genera keluarga Canidae. Mereka memiliki tengkorak yang rata, telinga yang tegak dan berbentuk segitiga, moncong yang runcing dan agak mengadah, dan ekor yang panjang dan lebat. Rubah umumnya lebih kecil dibandingkan beberapa anggota keluarga Canidae lainnya seperti serigala, anjing, dan rakun. Pada spesies terbesar yaitu rubah merah, yang jantan memiliki berat antara 4,1 dan 8,7 kg. Sedangkan spesies terkecil rubah Finnick beratnya hanya 0,7 hingga 1,6 kg. Salah satu keunikan dari rubah adalah bentuk fisiknya mirip dengan anjing atau serigala, tapi lincah dan tangkasnya seperti kucing. Ya, sepertinya rubah adalah gabungan antara anjing dan kucing kali ya. Rubah bukan hanya sekedar hewan pemburu. Mereka adalah penjelajah malam, perancang strategi, dan ibu yang setia. Dengan segala kecerdikan mereka, rubah mampu beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah dari hutan lebat yang dingin hingga gurun yang gersang. Rubah adalah salah satu hewan yang paling tersebar luas di seluruh dunia. Mereka dapat ditemukan di hampir setiap benua kecuali Antartika. Rubah merah spesies yang paling terkenal, dapat hidup di hutan-hutan Eropa, gurun pasir Afrika Utara, padang rumput Amerika, hingga di tengah-tengah kota besar di Asia. Meskipun banyak yang menganggap mereka sebagai ancaman atau hama, rubah tetap menemukan cara untuk hidup berdampingan dengan manusia, memanfaatkan lingkungan yang seringkali tidak bersahabat. Mereka adalah bukti hidup dari kemampuan untuk beradaptasi dalam menghadapi perubahan zaman. Rubah adalah pemburu malam yang sangat terampil. Mereka mengendalikan pendengaran yang sangat tajam untuk mendeteksi keberadaan mangsa di bawah tanah atau di antara dedaunan. Salah satu teknik berburu yang paling dikenal adalah lompatan rubah. Teknik ini melibatkan lompatan tinggi yang menghantam mangsa dari atas, mengejutkan mereka dengan serangan yang cepat dan akurat. Pola makan rubah sangat bervariasi tergantung pada habitatnya. Mereka memakan berbagai jenis mangsa seperti tikus, kelinci, burung, dan bahkan serangga. Namun rubah bukanlah pemburu yang bergantung hanya pada daging. Mereka juga adalah omnivora yang menikmati buah-buahan, beri, dan sayuran. Di perkotaan, mereka bahkan memakan sisa-sisa makanan manusia. Menjadi omnivora memberi rubah keuntungan besar. Mereka tidak perlu bergantung pada satu jenis makanan tertentu. Fleksibilitas inilah yang membuat mereka menjadi salah satu predator kecil yang paling sukses di alam. Rubah dikenal sebagai hewan yang soliter, tetapi mereka memiliki sisi sosial yang seringkali terabaikan. Di musim kawin, rubah jantan dan betina bekerjasama untuk membangun sarang yang nyaman bagi anak-anak mereka. Mereka sering menggali sarang di bawah tanah, di bawah akar pohon, atau memanfaatkan gua alami sebagai tempat berlindung. Ketika anak-anak rubah lahir, mereka buta, tuli, dan sangat bergantung pada induknya. Selama beberapa minggu pertama,
induk rubah menjaga mereka dengan penuh perhatian, memberikan makanan dan mengajari mereka cara berburu. Permainan yang terlihat sederhana di antara anak-anak rubah sebenarnya adalah latihan penting yang membantu mereka mengembangkan keterampilan berburu. Interaksi keluarga ini bukan hanya tentang bertahan hidup. Ini adalah bagian penting dari perkembangan sosial rubah muda. Dalam beberapa bulan, anak-anak rubah akan meninggalkan sarang, mandiri, dan siap untuk menghadapi dunia liar mereka sendiri. Di banyak kota besar, rubah telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka berani menyelinap ke dalam lingkungan manusia, mencari makan di antara gedung-gedung pencakar langit dan taman kota. Bagi sebagian orang, rubah kota ini adalah tanda dari alam liar yang masih berusaha bertahan di dunia yang semakin urban. Namun, tidak semua orang senang dengan kehadiran mereka. Konflik sering terjadi ketika rubah merusak kebun, mencuri makanan hewan peliharaan, atau bahkan merusak properti. Meski begitu, rubah menunjukkan kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dan belajar dari lingkungan mereka. Rubah menghadapi banyak ancaman, mulai dari perburuan, racunan, hingga hilangnya habitat akibat urbanisasi dan perubahan iklim. Meskipun rubah adalah hewan yang sangat adaptif, perubahan lingkungan yang drastis tetap menjadi tantangan besar bagi kelangsungan hidup mereka. Upaya konservasi sangat penting untuk memastikan bahwa rubah tetap menjadi bagian dari ekosistem kita. Menjaga habitat alami, mengurangi konflik dengan manusia, dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya rubah dalam rantai makanan adalah langkah-langkah yang dapat membantu melindungi mereka. Rubah menjadi bagian cerita rakyat di berbagai budaya di seluruh dunia. Sifat uniknya seringkali membuatnya menjadi tokoh yang menarik. Seperti di Amerika, rubah memiliki arti khusus dalam budaya dan cerita rakyat penduduk asli Amerika. Sekali lagi, penduduk asli Amerika ya. Menurut kepercayaan mereka, kehadiran rubah dalam kehidupan orang baik merupakan simbol kebaikan dan kepahlawanan. Namun kehadiran rubah dalam kehidupan orang jahat merupakan simbol kelicikan dan tipu muslihat. Suku Moche di Peru kuno yang menyembah hewan dan sering menggambarkan rubah dalam karya seni mereka. Suku Moche percaya bahwa rubah adalah pejuang yang akan menggunakan pikirannya untuk bertarung. Rubah tidak akan pernah menggunakan serangan fisik, hanya serangan mental. Begitu juga di negara-negara Arab. Dalam mitologi Mesopotamia awal, rubah merupakan salah satu hewan suci Dewi Ninhursag. Rubah berperan sebagai utusannya. Dan menurut literatur klasik Arab dan Persia, rubah digambarkan sebagai sosok pintar, licik, dan egois. Mereka disebut pengecut yang kebanyakan melakukan penipuan demi kesuksesan mereka. Sementara itu di negeri Cina atau Tiongkok, rubah memiliki peran penting dalam mitologi dan cerita rakyat, di mana mereka seringkali digambarkan sebagai makhluk yang licik, cerdas, dan berhubungan dengan hal-hal supranatural. Salah satu sosok rubah yang paling terkenal dalam mitologi Tiongkok adalah Hulijing, yang diterjemahkan sebagai roh rubah atau makhluk rubah. Hulijing memiliki karakteristik yang kompleks, terkadang dianggap baik, dan di lain waktu dianggap jahat, tergantung pada cerita dan konteksnya. Hulijing adalah roh rubah yang memiliki kemampuan untuk berubah wujud, terutama menjadi manusia, seringkali menjadi wanita cantik yang memikat pria. Mereka memiliki kekuatan magis yang luar biasa dan bisa menggunakan kecantikan serta kecerdikan mereka untuk memanipulasi orang. Dalam banyak cerita, Hulijing berperan sebagai sosok penggoda yang menimbulkan kehancuran bagi manusia yang jatuh cinta kepada mereka. Di Jepang, rubah berupa sosok siluman yang dikenal dengan nama Kitsune. Di zaman Jepang kuno, rubah dan manusia hidup saling berdekatan sehingga legenda tentang Kitsune muncul dari persahabatan antara manusia dan rubah. Dalam kepercayaan Shinto,
Kitsune disebut inari yang bertugas sebagai pembawa pesan dari kami atau dewa. Semakin banyak ekor yang dimiliki kitsune, maka semakin tua atau semakin bijak dan makin kuat pula kitsune tersebut. Kitsune biasanya memiliki sampai 9 ekor. Ya, seperti film Naruto ya. Sebagian orang memberi persembahan untuk kitsune karena dianggap memiliki kekuatan gaib. Kitsune dipercaya memiliki kecerdasan super, kekuatan sihir, dan panjang umur. Sebagai jenis yokai atau makhluk halus, kitsune sering dijelaskan sebagai arwah rubah, tetapi bukan hantu, dan bentuk fisiknya tidak berbeda dengan rubah biasa. Semua rubah yang panjang umur juga dipercaya memiliki kemampuan supranatural. Kitsune digolongkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu kelompok Zenko yang terdiri dari rubah baik hati yang bersifat kedewaan atau sering disebut inari, atau sering disebut rubah inari, dan kelompok rubah padang rumput atau yako yang suka mempermainkan manusia dan bahkan bersifat jahat. Semua rubah termasuk dalam keluarga Canidae atau anjing. Dalam subfamilinya yaitu Caninae, 12 spesies rubah membentuk clade yang berbeda, yang berarti mereka lebih dekat hubungannya satu sama lain dibandingkan dengan anjing lainnya. Ke-12 jenis rubah ini disebut sebagai rubah sejati. Sebaliknya, 10 spesies rubah yang tersisa atau mungkin 11 lebih dekat hubungannya dengan serigala dan anjing liar daripada dengan rubah sejati. Mereka dikenal sebagai rubah palsu, tetapi sebagian besar memiliki kata rubah dalam namanya. Oh ya, di sini kita akan membahas yang berhubungan dengan rubah sejati saja. Alright, sepakat? Deal? Oke. Rubah sejati adalah 12 anggota genus Vulpes. Ke-12 spesies rubah ini berkerabat dekat dan membentuk clade tersendiri dalam subfamili Caninae. Rubah sejati dibedakan dari anjing lain seperti serigala dan anjing hutan karena ukurannya yang lebih kecil, ekor yang lebih besar, dan tengkorak yang lebih datar. Di antara jenis rubah sejati pertama kita masuk yaitu yang nomor 1 ya, yaitu rubah Arktik atau Vulpes lagopus. Dikenal juga sebagai rubah kutub. Rubah ini hidup di wilayah Arktik di belahan bumi utara, di mana ia dapat bertahan hidup pada suhu serendah minus 50 derajat Celcius atau minus 58 derajat Fahrenheit. Rubah ini beradaptasi dengan baik untuk hidup di lingkungan dingin. Tubuhnya padat, dengan kaki yang pendek, leher, dan telinga kecil untuk meminimalkan kehilangan panas. Rubah Arktik memiliki bulu yang sangat tebal dan lapisan lemak tebal yang berfungsi sebagai insulasi dan penyimpanan makanan selama musim dingin yang panjang dan penuh kelaparan. Bulu tebal itu berguna untuk melindungi mereka dari salju, dan ekor yang lebat menawarkan lapisan kehangatan lain saat rubah meringkuk atau tidur. Selama badai salju, rubah menggali terowongan melalui salju untuk bersembunyi dari angin. Pada musim semi, rubah Arktik kehilangan bulunya yang seputih salju dan berubah menjadi warna abu-abu kecoklatan yang cocok dengan lingkungan tundra musim panas yang berumput dan berbatu. Kebanyakan rubah Arktik bisa dilihat di alam liar Islandia termasuk Heidalur, Modrudalur, dan Hornstrandir serta kepulauan Svalbard di Norwegia. Yang kedua yaitu rubah merah atau Vulpes vulpes. Rubah merah merupakan rubah sejati terbesar dan spesies rubah yang paling dikenal di belahan bumi utara. Jangkauan penyebarannya meluas hingga Amerika Utara, Eropa, Asia, dan sekarang Australia, tempat ia sengaja diperkenalkan oleh manusia. Berat rata-ratanya 2,2 sampai 14 kg. Panjang rata-rata yaitu panjang tubuh 45 sampai 90 cm atau 18 sampai 35 inch dengan ekor berukuran 30 sampai 55,5 cm atau 11,8 sampai 21,9 inch. Rubah merah adalah hewan yang sangat mudah beradaptasi dan hidup di berbagai habitat, mulai dari hutan dan padang rumput hingga tundra dan gurun, serta di landscape yang didominasi manusia. Kemampuan beradaptasi ini menghasilkan keragaman rubah merah yang tinggi dengan hingga 46 subspesies yang dikenal. Biasanya, rubah merah adalah pemburu soliter yang membentuk pasangan kawin yang tinggal bersama selama satu musim untuk merawat anak-anaknya. Kadang-kadang anak-anak dari kelompok sebelumnya mungkin tinggal bersama induknya dan membantu merawat kelompok yang baru.
Rubah merah sebagian besar memakan hewan pengerat, kelinci, dan burung, tetapi mereka cukup fleksibel dalam hal makanan. Kita masuk yang ketiga, yaitu rubah cepat atau Vulpes velox. Rubah ini ditemukan di padang rumput bagian barat Amerika Utara, termasuk negara bagian Montana, Colorado, New Mexico, Kansas, Oklahoma, dan Texas. Rubah ini juga ditemukan di Kanada. Rubah cepat adalah rubah kecil yang lincah. Ia dapat melesat dengan kecepatan 60 km per jam saat mengejar mangsa atau melarikan diri dari predator. Ia berburu terutama di malam hari dan memakan apapun yang dapat ditemukannya seperti mamalia kecil, reptil, serangga, bangkai, buah-buahan, dan rumput. Hewan ini juga fleksibel dalam memilih lokasi sarangnya, baik menggali sarangnya sendiri di tanah berpasir di padang rumput dan ladang, atau menempati lubang yang sudah digali dan ditinggalkan hewan lain. Yang keempat yaitu rubah kit. Rubah kit seperti merek pembersih pembersih motor ya. Oke. Rubah kit atau Vulpes macrotis. Rubah kit adalah spesies yang beradaptasi dengan gurun dan mendiami wilayah kering di Amerika Serikat bagian barat daya serta Meksiko bagian utara dan tengah. Rubah ini merupakan spesies rubah sejati terkecil di Amerika Utara. Namun, meskipun ukurannya kecil dan penampilannya sopan, rubah ini merupakan hewan tangguh yang mampu menahan panas terik dan persediaan air yang terbatas. Telinganya yang besar memungkinkan rubah kit melepaskan panas tubuh yang berlebih, dan kemampuannya untuk mendapatkan cairan dari mangsa yang dikonsumsinya berarti rubah ini dapat bertahan hidup tanpa minum dalam waktu yang lama. Oke, selanjutnya yang kelima yaitu rubah korsak atau Vulpes korsak. Rubah korsak adalah rubah berukuran sedang dari Asia Tenggara yang ditemukan di Mongolia, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, dan wilayah utara Iran yaitu Tajikistan, Kyrgyzstan, Afghanistan, Tiongkok, dan sebagian Rusia. Rubah ini mendiami padang rumput, semi gurun, dan gurun, serta menghindari hutan lebat dan landscape yang dibudidayakan. Untuk pertama kalinya, rubah ini tidak mempertahankan wilayah jelajahnya yang permanen, tetapi menjalani gaya hidup migrasi. Di musim dingin, ketika salju terlalu tebal untuk diburu oleh rubah korsak, mereka berlindung di sarang mereka atau berimigrasi ke selatan sejauh ratusan kilometer. Saat bermigrasi, rubah ini mungkin mengikuti kawanan rusa lokal untuk mendapatkan keuntungan dari salju padat yang ditinggalkan rusa. Sebagai adaptasi terhadap periode perburuan yang berkurang ini, korsak dapat bertahan hidup dalam waktu lama tanpa makanan dan air. Kita masuk yang keenam yaitu rubah Cape atau Vulpes chama. Rubah Cape merupakan hewan kecil dengan telinga besar. Ini merupakan satu-satunya rubah sejati di Afrika yang hidup di selatan garis khatulistiwa. Spesies ini lebih menyukai habitat terbuka di lingkungan kering dan semi kering, tempat ia menghabiskan tahun-tahunannya yang panjang untuk berburu hewan pengerat. Makanan istimewa ini memungkinkan rubah mendengar mangsanya di bawah tanah, dan begitu mendeteksi suara tersebut, ia segera menggalinya. Seperti kebanyakan rubah-rubah, rubah Cape melengkapi makanannya dengan berbagai makanan nabati seperti buah-buahan dan sayuran. Kadang-kadang ia juga memakan bangkai. Yang ketujuh yaitu rubah pucat atau Vulpes pallida. Rubah pucat yang misterius merupakan jenis rubah yang paling sedikit dipelajari dan tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan di alam liar. Salah satu alasan minimnya informasi tentang spesies rubah ini adalah karena ia lebih suka tinggal di daerah terpencil. Rubah pucat tersebar di sebidang sempit wilayah Sahel semi kering di benua Afrika, di zona transisi antara bukit pasir gurun Sahara dan sabana sub-Sahara.
Rubah pucat memiliki struktur sosial yang tidak biasa karena mereka biasanya hidup dalam kelompok yang terdiri dari 3 rubah dewasa yang terdiri dari 1 rubah betina dan 2 rubah jantan. Mereka menggali sarang yang luas dengan terowongan sepanjang 10-15 meter yang berakhir di ruang-ruangan kecil. Oke, selanjutnya yang ke-8 yaitu rubah benggala atau Vulpes bengalensis. Rubah benggala yang juga dikenal sebagai rubah India merupakan hewan endemik di anak benua India. Rubah ini memiliki wilayah penyebaran yang luas, mulai dari kaki bukit Himalaya dan daerah terai di Nepal hingga India Selatan, dan dari Pakistan Timur dan Selatan hingga India Timur dan Bangladesh Tenggara. Ciri rubah Bengal yang paling mudah dikenal adalah ekornya yang panjang dan lebat, yang biasanya lebih panjang dari setengah panjang tubuhnya. Ekor yang panjang berguna untuk mengarahkan arah. Saat berlari, rubah menjaga ekornya agar sejajar dengan tanah dan mengangkatnya secara vertikal saat berbelok tajam. Rubah Bengal ditemukan di banyak kawasan lindung di seluruh wilayah jelajahnya. Anda dapat menemukannya di Taman Nasional Bardia dan Chitwan di Nepal, Taman Nasional Velvadar Blackbuck, Suaka Kutch Bustar, Suaka Narayan Sarovar, dan Suaka Solapur Bustar di India. Alright, next. Di nomor 9 yaitu rubah Tibet atau Vulpes ferrilata. Rubah Tibet yang berpenampilan tidak biasa ini merupakan penghuni dataran tinggi. Ditemukan di dataran tinggi dan stepa, dataran tinggi Tibet, Nepal, Ladakh, Cina, Sikkim, dan Bhutan pada ketinggian hingga 5.300 meter atau 17.400 kaki. Wow, apa ya, mereka suka tempat-tempat yang berbukit gitu ya. Mereka beradaptasi dengan baik untuk hidup di lingkungan yang dingin, berangin, dan berbatu. Bulu mereka yang tebal melindungi mereka dari hawa dingin musim dingin, dan kaki mereka yang berotot sangat cocok untuk berlari di medan berbatu. Tempat yang bagus untuk melihat rubah Tibet di alam liar adalah dataran tinggi Tibet, khususnya padang rumput Ruoergai di Provinsi Sichuan, Tiongkok. Lanjut lagi kita ke urutan yang 10 yaitu rubah Blandford atau Vulpes cana. Rubah Blandford adalah salah satu jenis rubah terkecil di dunia. Rubah ini hidup di Timur Tengah dan Asia Tengah, dari Israel hingga ke daerah pegunungan di Timur Tengah hingga Afghanistan. Rubah ini lebih menyukai daerah dengan lereng yang curam dan berbatu, tebing, dan ngarai. Rubah ini adalah pemanjat yang lincah dan mampu melompat hingga 3 meter atau 9,8 kaki di antara tepian sempit di sepanjang dinding tebing yang terjal. Rubah ini memiliki cakar paling tajam di antara semua spesies rubah dan menggunakannya sebagai traksi saat melewati tepian yang sempit. Oke, kita lanjut ke urutan 11 yaitu rubah Rupel atau Vulpes rupeli. Rubah Rupel adalah jenis rubah yang jarang dipelajari yang tersebar di Afrika Utara, Timur Tengah, dan Asia Barat Daya dengan preferensi habitat gurun dan semi gurun. Seperti semua rubah gurun, ia memiliki telinga yang sangat besar yang membantu menghilangkan panas tubuh serta meningkatkan kemampuan rubah untuk menemukan mangsanya melalui suara. Makanan rubah Rupel terdiri dari burung dan mamalia kecil, kadal, kumbang, sukulen, dan rumput, tergantung pada apa yang tersedia di daerah tersebut. Ia mencari makan terutama pada malam hari, saat fajar dan senja. Pada siang hari, ia beristirahat di sarang bawah tanahnya. Oke, kita masuk ke urutan yang terakhir yaitu rubah Fennec atau Vulpes zerda. Rubah Fennec ini termasuk jenis Canidae yang terkecil di dunia dan juga termasuk jenis rubah yang terkecil. Ya pokoknya terkecil dah. Rubah Fennec yang mungil adalah satu-satunya rubah yang mampu hidup di gurun Sahara. Ciri yang paling mudah dikenal, telinganya yang besar seperti parabola, merupakan adaptasi terhadap kehidupan di panas terik yang digunakan untuk menghilangkan panas dari tubuh.
Telinga ini bisa setengah panjang tubuh rubah. Wow, imut sekali ya. Mempunyai berat rata-rata 1 hingga 1,3 kg dan panjang rata-rata 57,5 hingga 64,5 cm, termasuk ekor 23,25 cm. Adaptasi rubah fenix lainnya termasuk bulu tebal berwarna pasir yang melindungi hewan tersebut dari panas siang hari dan dinginnya malam hari. Bahkan telapak kakinya ditutupi bulu untuk melindunginya dari pasir panas. Meskipun biasanya dianggap sebagai pemburu soliter, rubah fenix hidup dalam kelompok, yaitu terdiri dari sekitar 10 individu. Liang mereka terletak berdekatan dan dalam beberapa kasus mungkin saling berhubungan. Beberapa keluarga mungkin memiliki liang yang berdekatan yang mencakup area gabungan hingga 120 meter bujur sangkar atau 1292 kaki persegi. Rubah adalah makhluk yang cerdas, tangguh, dan mempesona. Kehidupan mereka adalah cermin dari alam yang terus berubah, penuh dengan tantangan dan kejutan. Di balik setiap gerakan mereka ada cerita tentang ketahanan, kecerdikan, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan dunia yang terus berubah. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan ini. Mari kita terus menghargai dan melindungi hewan-hewan luar biasa ini, agar generasi mendatang juga dapat menikmati keindahan dan misteri yang mereka bawa. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Semoga mendapat rezeki yang banyak dan masuk surga. Amin. Dan mohon maaf atas kekurangan dari channel ini. Sesungguhnya kami ingin yang terbaik untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata dari kami, wassalam, bye-bye.